Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga kita masih terus di dalam semangat dan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 11 November 2021, tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikianlah dikatakan. Banyak orang yang berpikir ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia sakit, bangkrut, gagal di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Banyak orang yang berpikir kalau itu semua datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara kalau Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita? Tuhan tidak pernah mempersiapkan sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Saya sangat merenungkan di dalam kehidupan, kenapa saya sakit. Ketika saya mengingat apa yang sudah saya lakukan dalam hidup saya, maka saya tersadar, ya, saya sakit karena saya tidak menjaga kesehatan saya dengan baik. Mungkin saya pernah pusing, ya, karena saya tidak makan dengan teratur. Saya jatuh, kaki saya terluka, iya, karena ketika saya jalan atau ketika saya naik sepeda, bawa kendaraan, saya tidak hati-hati, maka saya jatuh. Tuhan tidak pernah membuat kita jatuh. Tuhan tidak pernah membuat kita celaka. Tapi justru kita sendirilah yang membuat kita celaka, membuat kita sakit, membuat kita jatuh. Kenapa? Karena kita merasa diri kita sudah mampu, merasa diri kita sudah hebat, merasa diri kita sudah benar. Sehingga kita tidak memerlukan Tuhan, apalagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan menegur kita agar tidak lagi mengatakan ketika kita di dalam kesulitan persoalan hidup mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan jahat, Tuhan sudah jauh. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tapi kenapa kita merasa jauh dari Tuhan? Karena kitalah yang menyimpang dari jalan Tuhan. Kita mencari jalan yang nikmat, yang kita sukai, yang kita anggap itu bisa menenangkan dan menyenangkan hati kita, yang memberikan sukacita dan damai bagi kita. Kita tidak mau melewati jalan yang sulit. Kita tidak mau melewati jalan yang banyak hambatan. Coba kita lihat di kehidupan sehari-hari. Di manakah yang banyak terjadi kecelakaan? Di jalan biasa atau di jalan tol? Di mana terjadi banyak kecelakaan? Di jalan tol. Kenapa? Karena orang terlena. Jalan mulus, jalan lurus dan lebar membuat orang tidak waspada. Merasa hebat membawa kendaraan. Bukan berarti saya bilang di jalan yang biasa itu tidak terjadi kecelakaan, tidak. Tetapi di intensitas jumlahnya lebih banyak di jalan yang mudah, jalan yang lurus, dan jalan yang lebar itu. Kehidupan kita seperti itu. Ketika kita diberikan sesuatu sukacita, diberikan sesuatu kebahagiaan, ini sering sekali membuat kita terlena, tidak merasa perlu. Tidak memerlukan orang lain, tidak memerlukan Tuhan apalagi. Kita merasa mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Mengatasi banyak persoalan kita tanpa perlu bantuan orang lain. Kita merasa harta kita cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kita tidak perlu datang dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan oleh harta kita. Tuhan tidak mau diduakan oleh diri kita. Dia mau diprioritaskan di dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi di dalam keterlenaan kita, ketika kita celaka, ketika kita sakit, kita jatuh, Tuhan izinkan itu terjadi.
Bukan tidak bisa Tuhan menghambat, itu bisa. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan? Tidak ada. Luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan kita susah? Kenapa Tuhan izinkan kita jatuh? Kenapa Tuhan izinkan kita sakit? Kenapa Tuhan izinkan kita menderita? Karena Tuhan mau kita bertekuk lutut, datang, berseru, memohon pertolongan kepada-Nya. Tuhan suka bagi orang-orang yang mencari Dia. Tuhan suka kepada orang-orang yang meratap mohon pertolongan kepada Tuhan. Bukankah demikian renungan kita 2 hari yang lalu? Lebih baik dia menanti jawaban Tuhan. Tuhan mau kita menunggu pertolongannya, bukan menunggu pertolongan orang lain atau hal-hal yang ada kita miliki di bumi ini. Tuhan mau, Dialah satu-satunya andalan kita. Dialah satu-satunya harapan kita. Sehingga kita terus percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Tapi Tuhan izinkan semua kesulitan terjadi. Itu adalah satu ujian dalam kehidupan kita. Kita harus naik kelas. Kita harus naik level di dalam kehidupan kita. Seperti anak sekolah. Ketika mereka harus naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka harus melewati ujian. Kalau mereka berhasil menyelesaikan soal-soal ujian, maka mereka berhak dinyatakan lulus dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Iman kita pun seperti itu. Iman yang diuji adalah iman yang melewati berbagai-bagai kesulitan. Pencobaan itu yang terjadi dalam hidupmu itu adalah ujian. Jikalau Tuhan mengizinkan terjadi, itu karena Tuhan sayang. Tuhan mau kita menjadi lebih baik. Bukankah tujuan kita adalah surga? Setiap kita ingin sampai ke sana. Oleh karena itu mari kita jalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Menangkan ujian, menangkan tantangan kehidupan ini di dalam iman kepada Tuhan. Jalani dengan keberanian. Karena di dalam Tuhan kita akan beroleh kemenangan. Kasih Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Tuhan akan izinkan pencobaan, pergumulan datang dalam hidup kami. Tapi itu adalah suatu ujian yang harus kami lewati, di mana kami akan dipulihkan di dalam kuasa Tuhan. Tuhan, murnikanlah hidup kami, murnikan iman kami dengan berbagai-bagai ujian yang daripada-Mu. Sehingga kami benar-benar menjadi pengikut Kristus yang teruji, benar-benar menjadi pengikut Kristus yang baik, yang setia, seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.